Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bu Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Di hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 kita berjumpa lagi ya. Sekaligus hari ini bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan kita pada hari ini yang pertama menyimak kisah Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan dengan sholawat rojab, menirukan tulisan serta menggambar. Anak-anak, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu mukjizat beliau. Peristiwa Isra dan Mi'raj harus kita imani dan yakini. Peristiwa penting dari Isra dan Mi'raj adalah perintah sholat yang langsung diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan harus kita laksanakan sebagai umat beliau. Semoga setelah memperingati Isra dan Mi'raj ini, anak-anak menjadi lebih giat dan rajin dalam melaksanakan sholat wajib. Pertama-tama, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi. Berawal dari kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pada dahulu kala dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya dua tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini sekaligus membuat penduduk Muslim semakin sedih, serta kaum kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kejadian ini, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama buruk menjemput dan mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kota Madinah. Dijelaskan bahwa kota Madinah merupakan tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah. Yang kedua adalah Sursina. Dijelaskan bahwa Sursina merupakan tempat saat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Baitul Lam. Dijelaskan bahwa Baitul Lam merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunat 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sidratul Muntaha
dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dengannya sebagai jembatan untuk sampai ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah. Tetapi di tengah perjalanannya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan, dan Rasulullah pun menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh kembali untuk meminta keringanan, dan Rasulullah pun kembali dan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kegiatan berikutnya, ayo kita bersolawat Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba, Allahumma barik lana fi Sya'bana, Allahumma wa ballighna Ramadana, Allahumma wa salimna min corona. Allah berkahilah kami di bulan Rajab ini. Allah berkahilah kami di bulan Sya'ban ini. Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Allah selamatkanlah kami dari virus corona. Dilanjutkan kegiatan menulis. Anak-anak persiapkan LKPD untuk hari Jumat ya. Silahkan menirukan tulisan huruf hijaiyah serta menggambar sesuai angka Arab yang tertera. Angka Arab pada gambar matahari adalah ngasroh. Anak-anak menggambar 10 gambar matahari ya. Kemudian pada gambar lilin adalah itsna asyar atau 12. Sedangkan pada gambar kompor adalah ahad asyar atau 11. Silahkan menggambar sesuai jumlah angkanya. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Ayo terus bersemangat ya anak-anak untuk belajar dan bermain di rumah. Semangat untuk mengerjakan sholatnya, ayo kita tingkatkan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.